Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan pendengar KAIS, sampailah kita di episode terakhir kisah yang ke-30, yaitu kisah Yunus alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafidhahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Arsalallahu ta'ala Yunus alaihi salam ila Bani Israel fi Madinah Nineveh fil Iraq. Allah utus Nabi Yunus kepada kaum Bani Israel di kota Nineveh di Irak. Takriban fil qarni tsamin qoblal milad, kira-kira pada abad ke-8 sebelum miladiyah. Wa kanu ya'budunal asnam wa wa'adahum aktsaru min mi'ati alfi insan. Dahulu mereka asalnya menyembah berhala dan jumlah mereka, populasi mereka ini sangat banyak, lebih dari 100.000 orang. Fada'ahum ila ibadatillah, maka sebagai nabi dan rasul, Nabi Yunus pun menyeru kepada kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Falam yu'minu, tetapi mereka tidak mau beriman. Fawa'adahum bil adzabi ba'da 3 ayyam. Maka Nabi Yunus pun mengancam kepada mereka. Setelah sekian lama, sekian waktu, beliau menyeru kepada ajaran tauhid, beliau ditolak, beliau tidak diterima, bahkan beliau ditentang keras. Akhirnya beliau mengancam, setelah 3 hari ini akan datang azab Tuhan kalau kalian tetap tidak beriman. Dan begitu Nabi Yunus mengeluarkan ancamannya, wa kharaja wa ghadban, setelah itu beliau keluar meninggalkan kampung halamannya dalam keadaan marah. Duna an ya'murahu Allahu bil khuruj, tanpa diperintah Allah untuk keluar, beliau berinisiatif sendiri untuk meninggalkan kaumnya, untuk istilahnya beliau minggat dari kaumnya karena kaumnya tidak mau diatur. Akhirnya fanazala fawqa ru'usihim al-adab fakhafu wa tabu bisur'ah. Sepeninggal Nabi Yunus, maka turunlah di atas kepala mereka azab tersebut. Fakhafu wa tabu bisur'ah. Melihat azab yang akan mengancam, mereka pun kemudian bertaubat dengan cepat. Mereka takut, kemudian meminta ampun kepada Allah. Wa kharaju jami'an ilal bariyah. Mereka semua keluar dari rumah menuju ke tempat lapang. Wa akhadul atfal wal hayawanat. Mereka membawa anak-anak dan binatang ternak. Wa da'allah wa tabu. Dan mereka pun berdoa kepada Allah dan bertaubat. Farafa'allahu anhum al-azab, maka Allah pun mengangkat azab dari mereka. Allah pun tidak menjadikan azab jatuh kepada mereka. Dan mereka pun menunggu-nunggu, mencari-cari di mana junjungan mereka Nabi Yunus berada. Di manakah sang Nabi ini? Kita lanjutkan kisahnya, kita ikuti perjalanan beliau. Wa inda khuruji Yunus alaihi salam, ketika Nabi Yunus ini keluar, raqiba safinatan fil bakhri, beliau naik kapal menuju lautan. Faja'at asifatun wahajal bahru, tetapi tiba-tiba datang badai besar dan lautan bergelombang yang sangat tinggi. Wa kanal bikharah ya'taqiduna annal bahra idha haja yujadu abdun abaqa min sayyidih. Di saat itulah sang nahkoda kapal menandai, menengarai bahwa ketika ada gelombang besar semacam ini dan angin badai seperti ini adalah pertanda
di antara penumpang kapal ini ada seorang hamba yang lari dari tuannya. Akhirnya beliau pun si nakoda ini berkata, dan demi menyelamatkan kapal ini agar tidak tenggelam, wala budda an yurma hadal abdu fil bahri, maka tidak ada jalan lain kecuali hamba tersebut harus terjun ke laut, harus dilempar ke laut. Ketika itu Nabi Yunus sebenarnya sudah mengaku bahwa ialah orang yang pelarian tersebut, tapi orang kapal tidak mempercayainya. Sebaiknya kita undi saja. Fa'amilu qur'atan fima bainahum. Maka mulailah mereka melakukan undian di antara mereka. Fakharajat al-qur'atu min haddi Yunus alaihissalam. Ketika itu keluarlah undian, ternyata adalah Nabi Yunus. Farofadu ilqa'ahu fil bahri. Mereka tetap menolak untuk melemparkan Nabi Yunus ke lautan karena mereka melihat Nabi Yunus ini tidak ada tanda-tanda orang jahat. Wajahnya, sinar mukanya, engkau ini adalah orang yang baik. Kami tidak rela kalau engkau yang terjun ke lautan, sementara di salah satu penumpang ini mungkin masih ada orang tersebut. Akhirnya diulang lagi, wa'adu al-qur'ata salasa marrat. Undian diulang sampai 3 kali. Wadaiman takhruju min haddi Yunus. Dan selalu yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya taulah Nabi Yunus, fa'arafa Yunus annahu qadarullah, bahwa ini adalah qadarullah, ini adalah strategi Allah. Faroma bin nafsihi fil bahri, maka beliau pun melemparkan dirinya ke lautan. Wa amarallahu al-khuta an ya'khudahu fi famih. Ketika beliau melempar diri ke lautan, ya Allah perintahkan seekor ikan paus yang sangat besar, kemudian mencaplok dengan mulut ikan itu. Fabaqiya fi batnil khut hatta sya'allah, dan Nabi Yunus pun berada di dalam perut ikan sampai waktu yang dikehendaki Allah. Pemirsa dan pendengar KAIS, wa amarallahu wa taba Yunus wa akhadha yusabbihu wa yusalli fi batnil khut. Ketika itulah Nabi Yunus sadar ia sedang bersalah kepada Allah karena ia meninggalkan kaumnya tanpa mendapat perintah dari Allah. Akhirnya Nabi Yunus pun bertobat. Ia segera bertasbih kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan sholat di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini benar-benar seorang yang berbuat aniaya. Faromau al-khut ala syati, kemudian sang paus ini melemparkan Nabi Yusuf di tepian pantai. Wa ambatallahu alaihi syajaratal qar'i, dan ketika ia terlempar di tepi pantai, Nabi Yunus bagikan bayi yang baru lahir. Ia lemah tak berdaya. Akhirnya Allah tumbuhkan di sisi Nabi Yunus, yaitu tumbuhan labu atau waloh ya. Makanya tumbuhan labu atau waloh ini sangat bagus dan bisa ditanam di pesisir, di daerah-daerah pantai. Hatta sufia wa ada ila qaumihi, sampai beliau kemudian sembuh, beliau kemudian segar bugar, maka kembalilah Nabi Yunus kepada kaumnya, dan ternyata beliau menemukan kaumnya telah beriman. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Seiring dengan kembalinya Nabi Yunus, maka mudah-mudahan kita juga sebentar lagi, hari ini atau esok hari, kita akan beridul fitri, kita akan kembali kepada fitr, kita akan kembali tidak berpuasa, kita akan kembali menjalani kehidupan normal, bersosial, bermasyarakat, sehingga diharapkan dengan puasa Ramadan ini kita juga akan kembali ke fitrah,
kembali ke kesucian. Dengan berakhirnya kisah Nabi Yunus ini selesailah sudah seluruh rangkaian kisah-kisah pilihan di dalam Al-Quran. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Yayasan Pengembangan Umat As-Siddiq Juwana, terutama kepada para pimpinan, para pengurus, para pegawai, ustadz, ustadzah, para santri, para murid, dan terkhusus kepada tim KAIS dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza. Dan menyongsong hari Idul Fitri sambil kita menunggu sidang isbat dari Kementerian Agama, kami juga memohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal syiyam wa husnal qiyam wa husnal khitam. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi hadhil ayyam. Allahumma inna ya Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin fi kulli amin wa nahnu bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, hadirin pendengar KAIS, demikianlah seluruh rangkaian pembacaan kitab Qisasun Qur'aniyah Mukhtarah menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhiran aqulu lakum wal afwa minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.